Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Syahrul Nasrullah dengan NIM 2383120131. Saya dari kelas 4 SD. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 dengan tema regulasi inovatif dalam kebijakan hukum bisnis syariah terkini di Indonesia. Video ini saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Bisnis Syariah di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Khairuddin LCMH. Langsung saja mungkin ke materinya. Pertama yaitu dasar hukum bisnis syariah dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia bermula dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pada ayat pertama Pancasila serta pasal 29 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beribadah. Terus yang selanjutnya itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank. Lalu dipertegas lagi dengan diundang-undangkannya Undang-Undang pada Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998. Terus selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan aturan operasional dan tata kelola yang konkret bagi perbankan syariah. Lalu ditambah dengan perluasan kewenangan peradilan agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dukungan pengawasan dari MUI dan institut terkait. Sinergi berbagai sumber hukum ini menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Terus yang selanjutnya itu ada kewenangan regulator dari OJK, BI, dan DSN MUI dalam bisnis syariah ini. Peran regulator dalam bisnis syariah sangat penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik keuangan dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kewenangan dari beberapa regulator bisnis syariah di Indonesia yang pertama itu dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi sebagai regulator utama, bertanggung jawab terhadap pengawasan sektor perbankan, pasar modal, asuransi dan dana pensiun, lembaga pembiayaan serta lembaga jasa keuangan lainnya termasuk bisnis syariah ini. Terus yang selanjutnya yaitu dari kewenangan dari Dewan Syariah Nasional atau DSM MUI. DSM MUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk menangani permasalahan penerapan prinsip muamalah di lembaga keuangan dan non-keuangan. Dalam pelaksanaannya, DSN MUI mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat bagi Dewan Pengawas Syariah atau DPS di masing-masing lembaga, sehingga fatwa-fatwa tersebut menjadi dasar hukum yang mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang selanjutnya itu kewenangan dari BI atau Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia dalam sektor ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi bagi BI dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter serta mengatur sistem pembayaran termasuk dalam sektor keuangan syariah itu sendiri. Terus yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan dampak terhadap perkembangan bisnis syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21
tahun 2008 mendorong pengembangan berbagai sektor bisnis syariah di luar perbankan, seperti asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Regulasi ini mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan ke dalam produk keuangan. Dampak positif dari implementasi undang-undang tersebut melihat pada peningkatan kepercayaan konsumen dan stabilitas sistem keuangan syariah dengan regulasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bank syariah mampu menawarkan layanan yang lebih aman dan bebas dari praktik riba. Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak hanya menegaskan keberadaan perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, tetapi juga telah mempengaruhi perkembangan bisnis syariah di Indonesia secara luas. Terus peraturan OJK tentang lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang selanjutnya disebut OJK. Regulasi OJK dalam realisasi amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 atau P2SK terkait akselerasi transformasi digital dalam perbankan syariah. Yang pertama itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Terus yang kedua yaitu POJK Nomor 12 Tahun 2003 tentang unit usaha syariah. POJK Nomor 21 Tahun 2003 tentang layanan digital oleh bank umum. Terus selanjutnya itu POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Yang terakhir yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau CEOJK Nomor 25 CEOJK /03/2023 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Terus yang selanjutnya itu peran KNKS dalam kebijakan bisnis syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. KNEKS merupakan lembaga yang berfungsi sebagai katalisator perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam skala nasional maupun internasional. Tugas dari KNEKS itu yaitu mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. KNEKS juga memberikan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah. Terus yang selanjutnya itu tantangan dan prospek pengembangan hukum bisnis syariah di Indonesia. Penerapan hukum ekonomi syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan integrasi sistem keuangan syariah. Tantangannya yaitu terkait dengan infrastruktur teknologi berupa keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi keuangan syariah menjadi faktor juga. Masyarakat mungkin kurang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana mereka diterapkan dalam layanan digital. Yang selanjutnya itu sumber daya pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan teknologi. Kurangnya pengawasan juga bisa menjadi faktor. Pengawasan dan regulasi yang kurang memadai terhadap fintech syariah dapat menyebabkan risiko pelanggaran prinsip syariah. Inovasi dalam fintech syariah seperti penggunaan blockchain dan kontrak pintar dapat menimbulkan risiko yang belum sepenuhnya dipahami dan diatur dalam konteks hukum syariah. Belum lagi masalah keterbatasan akses dan jangkauan dalam aspek hukum pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah juga memberikan jaminan perlindungan konsumen bagi konsumen yang menggunakan produk atau layanan ekonomi syariah.
Para profesional hukum yang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah sangat diperlukan untuk memberikan layanan hukum yang diperlukan dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah. Mungkin itu saja pemaparan dari apa itu regulasi inovatif dalam kebijakan hukum bisnis syariah terkini di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.